akan dimulai meluncur. 3, 2, 1, 0. Mulai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak muridnya Pak Tegar, siswa-siswinya Pak Tegar, studi-studinya Pak Tegar. Masih semangat kan untuk pembelajaran hari ini? Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, sebelum belajar dimulai harus berdoa dulu ya, supaya dalam pembelajaran kita tetap semangat dan mendapatkan pahala. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentunya di kelas 5, tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang keadaan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, tetap semangat ya dan perhatikan. Di sini Pak Tegar punya dua buah jam. Jam ini berfungsi untuk kita untuk kembali ke masa lalu. Jadi, bersiap-siap ya. Ayo kita melintasi waktu. Let's cross the Maidan. Ready? Ready. Mulai. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah dengan membaca, siswa dapat menjelaskan sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menjelaskan berbagai perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di berbagai daerah secara benar. Dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan berbagai keragaman yang ada di sekitar secara tepat. Yang keempat, dengan menulis, siswa dapat mengidentifikasi berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia secara tepat. Yang kelima, dengan membaca dan menganalisis teks bacaan, siswa dapat menemukan informasi di dalam teks dengan mengandung kata yang bersifat 5W+1H. Yang keenam, dengan membaca teks tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam masa penjajahan, siswa dapat mengetahui faktor-faktor yang memicu perlawanan melawan penjajah. Kita lanjut melintasi waktu. Perhatikan. 3, 2, 1, mulai. Wah, di mana ini? Wow, muncul sebuah pertanyaan. Untuk semua siswa dan anak muridnya Pak Tegar dan siswa-siswi SD di seluruh Indonesia kelas 5 mungkin bisa membantu menjawab. Apa yang kamu ketahui saat mendengar kata tanam paksa? Ayo apa ayo? Apa ya? Wah, banyak sekali pendapatnya. Pendapat kalian benar semua. Tanam paksa adalah suatu sistem yang memaksa masyarakat Indonesia pada waktu dijajah negara kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia dipaksa untuk bercocok tanam berupa menanam kopi, cengkeh, rempah-rempah, dan lain-lain. Hal ini membuat masyarakat Indonesia pada masa penjajahan menderita karena mereka wajib mengikuti tanam paksa, dan sistem tanam paksa ini ada pada masa pimpinan Johannes van der Bos yang memperkenalkan tanam paksa pada masa VOC ya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba anak-anak dan siswa-siswi di seluruh Indonesia untuk siswa SD kelas 5 membaca teks tentang tanam paksa berikut supaya lebih mengenal bagaimana sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda. Nah, ini dia teks tentang sistem tanam paksa. Di sini bagaimana sistem tanam paksa itu bisa terjadi. Dan juga bagaimana sistem tanam paksa itu dilaksanakan. Di sini ada semua di teks ini.
Pak Tegar kasih waktu 5 menit untuk membaca teks sistem tanah paksa secara seksama. Oke, Pak Tegar beri waktu dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, mulai. Wow, kita terdampar di masa sistem tanam paksa. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks tentang sistem tanam paksa, tahukah anak-anak, teks bacaan yang kalian baca tadi banyak terdapat kata-kata baku. Anak-anak, ada yang masih ingat apa itu kata baku? Nah, kalau ada yang masih lupa atau belum ingat atau belum mengetahuinya, Pak Tegar bantu ya untuk menjelaskan. Kata baku adalah kata yang termasuk kata yang formal dan resmi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Contoh kata baku dan maknanya yang ada pada teks bacaan tadi berupa kolonial, berarti penjajah, transmigrasi berarti perpindahan penduduk, transmigrasi, dan irigasi berarti pengairan dan lain-lain. Kalian bisa mencarinya sendiri di teksnya ya. Kita lanjut lagi. 3, 2, 1. Lanjut. Nah, anak-anak, apa kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan kata baku? Pasti sudah ya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu dalam teks yang telah anak-anak baca banyak mengandung informasi yang dapat dikaitkan ke dalam prinsip 5W plus 1H. Nah, apakah anak-anak masih ingat kepanjangan dari 5W plus 1H? Jika lupa, ayo kita pelajari lagi bersama Pak Guru. Untuk 5W plus 1H yang pertama adalah yang kita kepanjangan ya W-nya dulu ya. Yang pertama adalah what yang berarti apa. Yang kedua who yang berarti siapa. Yang ketiga when berarti kapan. Yang keempat berarti where. Where berarti di mana. Yang kelima why berarti mengapa. Dan yang satu H yaitu how yang berarti bagaimana. Nah, informasi yang kalian dapat pada teks tanam paksa bisa dikaitkan melalui pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya kita lanjut lagi ya. 3, 2, 1, mulai. Wah, kita terdampar di waktu peperangan. Nah, anak-anak, Pak Guru mau tanya, tadi kata baku apa ya yang dicontohkan Pak Guru? Ada yang ingat nggak? Wah, benar sekali. Kolonial yang berarti penjajah. Adakah yang tahu kalau bangsa Eropa atau kolonial Portugis pernah menjajah Indonesia atau Nusantara? Nusantara itu sebutan negara Indonesia pada masa kerajaan ya. Nah, kalau ada yang belum tahu, mari kita cari tahu. Nah, di sini Pak Tegar mau menceritakan kalau sebelum bangsa Belanda itu menjajah negara Indonesia, sebenarnya ada negara kolonial Portugis yang menjajah Indonesia pada masa kerajaan. Nah, bagaimana sih reaksi masyarakat Indonesia waktu itu saat kolonial Portugis datang? Untuk lebih lengkapnya, silakan anak-anak membaca teks berikut. Nah, anak-anak diminta membaca lagi teks. Ini teksnya menarik kok, tenang aja. Kita melanjut, kita mulai. 3, 2, 1, mulai. Nah, reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial menjelang kedatangan bangsa Eropa. Masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun lama-kelamaan rakyat Indonesia
mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan memonopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ini ada teks lanjutannya. Awalnya masyarakat Indonesia atau Nusantara menyambut baik kedatangan bangsa Portugis, tapi lama-kelamaan bangsa Portugis menunjukkan niat aslinya kepada masyarakat Indonesia. Mereka berniat memaksa memonopoli perdagangan di Nusantara dan mencampuri urusan kerajaan. Hal itu membuat masyarakat Indonesia melakukan perlawanan dengan bangsa atau kolonial Portugis. Seperti apa perlawanan bangsa Indonesia? Silakan anak-anak membaca teks berikut. Ini ada informasi atau informasi penting yang ada di teks tadi. Ini adalah peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Nah, anak-anak, Pak Tegar kasih waktu 5 menit untuk membaca teks ini. Nah, di sini Pak Tegar memiliki 3 gambar. Gambar yang paling atas adalah Sultan Ali Makyad Shah. Yang kedua, yang bawahnya yang tengah itu adalah Sultan Alauddin Riayah Shah. Dan yang terakhir paling bawah adalah Sultan Iskandar Muda. Mereka adalah raja-raja atau orang-orang yang berhasil mengusir bangsa Portugis dari Indonesia. Nah, silakan Pak Tegar kasih waktu 5 menit. Mulai membaca. 3, 2, 1, mulai. Nah, ini lanjutan dari teks tadi ya. Kalian juga harus membacanya sampai selesai. Dan kalian amati informasi apa yang kalian dapat. Kita lanjut lagi. 3, 2, 1. Lanjut membaca. Mulai. Ini adalah gambar atau ilustrasi perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan atau melawan penjajah baik Portugis, Belanda, Jepang, dan lain-lain. Maknai gambar tersebut ya. Ini juga salah satu gambaran perjuangan salah satu pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dalam melawan penjajah. Nah, kalian harus mencontoh sikap-sikap kesatria para pahlawan terdahulu supaya kalian bisa mengetahui dan memaknai kemerdekaan itu seperti apa. Perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah banyak mengalami kegagalan. Salah satu sebabnya adalah perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan dan secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, perlawanan itu tidak akan kuat dan mudah diadu domba oleh penjajah. Negara kita sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dahulu kala. Tahukah kamu keragaman sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa kita? Ayo kita cari tahu. Langsung kita mulai. 3, 2, 1, 0, mulai. Keragaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, serta yang ketiga benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional.
Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Nah, kita lanjut lagi ya. 3, 2, 1, 0, mulai. Nah, ini dia faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang, ujung Sumatera Utara, sampai Merauke, ujung Papua. Wah, besar ya, jadi kita harus menghargai walaupun kita berbeda suku, budaya, bahkan kesenian adat istiadat, tapi kita tetap harus menghargai karena kita sama-sama warga masyarakat Indonesia. Nah, kita lanjut lagi ya. 3, 2, 1, 0, mulai. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor keturunan keberagaman. Yang pertama adalah ras di Indonesia. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut. Yang pertama, kelompok ras Papua, Malanizolik, terdapat di Papua, Pulau Aru, Pulau Kai. Yang kedua, kelompok ras Negroid, antara lain orang Semang dan Semenanjung, Maluku, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga, kelompok ras Wetdoits, antara lain orang Sakai di Selat Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Egano di Pulau Egano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang keempat, kelompok ras Melayu Mangoloid yang dibedakan menjadi 2 golongan. A. Ras Proto Melayu, Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Yang B. Di samping kelompok ras di atas, masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok warga keturunan China atau Cina, ras Mongoloid, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Caucasoid, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasialisme. Nah, ingat ya, paham rasialisme itu hanya menjunjung tinggi rasnya sendiri, satu rasnya, dan merendahkan ras yang lain. Jadi ini tidak boleh ya, karena Indonesia saling menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia. Kita lanjut lagi ya. 3, 2, 1, 0, lanjut. Nah, di sini Pak Tegat memberikan 4 contoh ras yang ada di Indonesia. Ras khusus, ras Caucasoid, ras Mongoloid, dan ras Negroid. Nah, ini contoh ras-ras yang ada di Indonesia ya. Kalian bisa mempelajari atau mencarinya di internet. Nah, kita lanjut lagi. 3, 2, 1, 0, mulai. Suku di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas berbagai suku bangsa atau etnis. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku. Sebagai contohnya di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, dan suku Batak. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan suku Jawa. Bagaimana dengan daerahmu? Suku apa sajakah yang ada? Nah, di sini ada contoh beberapa suku, ada contoh gambar beberapa suku. Nah, kalian bisa memperhatikan ya. Kita lanjut lagi. 3, 2, 1, 0, mulai. Yang ketiga, perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian.
Contohnya, perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab kemudian diusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaannya masing-masing. Dalam sikap saling menghargai keberagaman sosial budaya, kita dilarang membeda-bedakan. Kita dilarang menganggap bahwa suku bangsa kita sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan suku bangsa lain. Kita juga dilarang merendahkan budaya dari suku bangsa lain. Pada dasarnya, kebudayaan daerah menyambung bagi kekayaan budaya nasional. Akan lebih membanggakan lagi jika kita tidak hanya mengenal budaya dari suku bangsa lain, tetapi juga mengerti maknanya dan turut melestarikannya. Nah, jadi anak-anak kalian harus boleh kita mempelajari suku bangsa lain, tapi bertujuan untuk melestarikan dan menularkan kepada anak cucu kita kelak, generasi selanjutnya, supaya kebudayaan itu tidak punah. Nah, kita lanjut. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Sekian dan terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan pernah bosan ya. Ini ada deskripsi untuk pembelajaran hari ini, yaitu di kelas 5, tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajah. Pembelajaran ketiga, video ini didedikasikan karena untuk membuat media pembelajaran oleh Tegar Ponco Arianto SPT, program studi atau prodi PPG Praja PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Untuk menutup video kali ini, video pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Cukup, beri salam. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya, karena satu like kalian, satu share kalian, dan satu subscribe sekalian dapat membantu video ini terus berkembang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.